Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Prabowo menekankan bahwa Kopdes Merah Putih ini menjadi alat bagi masyarakat kecil untuk membentuk kekuatan ekonomi bersama. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini, Senin 21 Juli 2025, saya, Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan kelembagaan 80.000 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Bismillahirrahmanirrahim. Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 koperasi desa Merah Putih di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah. Dalam peresmian kali ini, Prabowo meminta seluruh pengurus koperasi melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab dan penuh dedikasi. Ia juga menekankan bahwa koperasi Desa Merah Putih ini menjadi alat bagi masyarakat kecil untuk membentuk kekuatan ekonomi bersama. Menurutnya, Kopdes Merah Putih mencerminkan semangat gotong royong dan menjadi wadah konsolidasi elemen ekonomi kecil agar mampu membentuk kekuatan yang lebih besar. Koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya bangsa yang lemah, tapi konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, tidak kuat, tidak ada artinya satu lidi. Tapi kalau lidi, puluhan lidi, ratusan lidi dijadikan satu, ini adalah alat yang bisa membantu kita. Jadi dari lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Peluncuran Kopdes Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 yang dikeluarkan pada 27 Maret 2025. Acara ini juga diikuti secara daring oleh 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. 2024 tetap dibayarkan, kenaikannya sesuai dengan yang disampaikan Bapak Presiden untuk ASN TNI Polri dan untuk pensiunan. PP-nya sedang diselesaikan, ini sedang ngebut nih. Jadi kita sekarang sedang ngejar-ngejar. Tapi jangan khawatir, tetap kita bayarkan Januari ini komplit. Situasi yang makin tidak mudah dan perlemahan ekonomi di berbagai belahan dunia terlihat sangat nyata. Dengan pertumbuhan ekonomi kuartal pertama di atas 5%, kita sudah terus mempertahankan berturut-turut pertumbuhan di atas 5%. Ini adalah sebuah prestasi dan merupakan hasil kerja bersama termasuk Bapak dan Ibu sekalian. Di sisi lain, kalau kita lihat kualitas seperti indeks pembangunan manusia yang naik menjadi 72,9, angka pengangguran yang juga mulai menurun semenjak meningkat pada saat pandemi, kemiskinan juga sudah mulai menurun, serta beberapa indikator penting yang mendapat perhatian Bapak Presiden seperti pemerataan Gini koefisien, stunting, semuanya memang menunjukkan adanya perbaikan. Jadi pertanyaannya, kalau sudah baik, kenapa kita kumpul? Ya karena perbaikannya masih bisa diakselerasi. Jadi kalau ada perbaikan tadi mungkin masih pada tahap di mana kita memiliki ruang untuk terus memperbaiki lagi. Dan salah satu yang paling penting tentu adalah kualitas belanja tersebut. APBN 2023 dirancang untuk tadi 5 area. Penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur yang diakselerasi, dan dengan Bapak Presiden sekarang turun sendiri dan melihat kualitas jalan raya di berbagai belahan Indonesia, ini juga memberikan banyak sekali pembelajaran buat kita. Yang ketiga, reformasi birokrasi dan regulasi. Keempat, merevitalisasi industri kita. Dan yang kelima, membangun ekonomi hijau. Jadi kalau kita lihat tadi yang mendapatkan penghargaan untuk kualitas belanja,
mungkin sebagian memang bisa menjawab langsung dari 5 fokus kebijakan yang menjadi fokus tahun 2023. Apakah di bidang reformasi birokrasi dan regulasi, kualitas SDM, dan dari sisi langsung pembangunan infrastruktur. Ibu Bapak sekalian, dengan anggaran belanja yang mencapai 3.061 triliun ini merupakan sebuah tanggung jawab yang luar biasa besar. Sehingga dari sisi mulai perencanaan penganggaran dan pelaksanaan penggunaan anggaran menjadi sesuatu yang sangat penting. Masyarakat akan terus bertanya, apa manfaat APBN bagi saya? Sebagian testimoni tadi barangkali direkam, namun yang paling penting masyarakat seluruhnya akan melihat bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara adalah sebuah anggaran yang sangat penting bagi meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Saya melihat banyak dari kementerian lembaga yang terus meningkatkan kualitas belanjanya. Salah satu mungkin yang hadir di sini adalah Pak Menteri KKP. Beliau itu minta anggaran kepada kami untuk membuat tambak udang yang sekarang ini katanya tadi berkali-kali telepon saya karena sudah mulai panen parsial yang Bapak Presiden sendiri sempat hadir untuk memberikan peresmian terhadap tambak udang lebih dari 60 hektar dari 100 hektar. Pertanyaannya kenapa Menteri Perikanan membuat tambak udang? Kalau sudah menghasilkan dan kemudian anggaran yang sudah diinvestasikan menghasilkan penerimaan, mungkin mulai dipikirkan bagaimana kreativitas untuk mensustainnya. Dan tentu jangan sampai pemerintah mengambil alih peranan dari swasta maupun masyarakat, tapi mengempower mereka. Ini adalah salah satu bentuk inovasi belanja yang dilakukan oleh Pak Menteri KKP. Tentu saja tadi yang mendapatkan ranking semuanya pada hari ini kecuali satu Kementerian Keuangan semua mendapat tepuk tangan. Jadi pembelajarannya mungkin Menteri Keuangan besok lagi tidak boleh ikut berkompetisi karena pasti apapun yang diperoleh juga dianggap tidak objektif. Tapi Menteri Keuangan dan Kementerian Keuangan akan tetap dimonitor indikator pencapaiannya, tapi tidak perlu harus ikut di dalam ranking karena selalu akan dianggap tidak adil. Jadi ini juga sesuatu pembelajaran. Itu yang saya anggap sebagai suatu kepekaan publik. Jadi kita juga semuanya mungkin paham. Yang kedua, di luar tadi yang sudah disampaikan bahwa indikator kualitas belanja tadi dilihat dari EK dan IKPA, itu kita juga akan melihat di dalam bagaimana Bapak dan Ibu sekalian bisa menjelaskan ke publik. Karena masyarakat itu di dalam era media sosial dan informasi yang terbuka, kalau Bapak dan Ibu sekalian belanja dan kualitas belanja baik tapi tidak mampu menjelaskan ke publik, masyarakat itu juga tidak ngeklik. Karena publik ini diisi dengan berbagai informasi yang versinya berbeda-beda. Jadi saya juga berharap Bapak dan Ibu sekalian selain mungkin hari ini mendapat penghargaan, namun sebaiknya masing-masing kementerian lembaga bisa menjelaskan ke publik berapa anggaran yang dikelola dan apa hasilnya bagi tujuan bernegara. Karena ini akan menjadi salah satu bentuk yang sangat penting. Ibu Bapak sekalian, untuk beberapa pengelolaan belanja negara ini kami akan terus mendukung sesuai prioritas yang telah ditetapkan oleh Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Tahun 2023 adalah tahun terakhir sebelum Presiden Jokowi dan Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin tahun depan akan dan sedang menyusun anggaran tahun 2024. Ini adalah tahun-tahun yang menentukan. Banyak tujuan-tujuan pembangunan telah dan berhasil kita capai, namun kita menghadapi situasi yang sering tidak controllable. Terjadinya pandemi, terjadinya perubahan geopolitik, ini memang akan sangat menentukan, belum climate change. Selamat datang Pak Menteri Bappenas, Pak Suharso. Nanti saya sebentar lagi selesai Bapak, jadi Bapak langsung bisa di depan.
Jadi kita akan melihat bahwa prioritas yang telah ditetapkan oleh Presiden, Bapak Wakil Presiden dan kemudian dilaksanakan oleh Kabinet menjadi suatu tantangan. Tidak hanya sekedar retorika tapi menjalankan melalui APBN-nya, anggarannya. Di mana nanti salah satu untuk Bapak dan Ibu sekalian belanja negara penting. Tapi sebetulnya para menteri, kementerian lembaga ini juga sering juga menerima PNBP. Jadi juga bisa dalam bentuk penerimaan negara. Jadi ini adalah salah satu kualitas dari bagaimana pengelolaan kementerian lembaga melalui instrumen APBN, apakah dari sisi belanja maupun penerimaan mungkin perlu untuk terus ditingkatkan. Yang paling penting biasanya adalah pada level birokrasinya. Apakah birokrasi mengikuti prioritas yang ditetapkan Presiden Wakil Presiden yang sudah disepakati Kabinet. Dan kemudian dijalankan konsisten karena sering kemudian ada gap yang harus terus dijembatani antara birokrasi yang sudah bekerja rutin setiap tahun mengajukan anggaran, melaksanakan anggaran dengan prioritas dan urgensi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan bahkan ketetapan di dalam Kabinet. Nah, tantangan terus mengarahkan dan meningkatkan kualitas di dalam belanja. Dalam hal ini berarti juga dalam mengawasi birokrasi kita bisa berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional. Berbagai langkah sudah kita lakukan untuk Bappenas dan Kementerian Keuangan dari mulai perencanaan penganggaran kita makin menginvestasikan tadi sistem-sistem mulai dari perencanaan penganggaran diharapkan makin simple, makin single entry sehingga KL tidak perlu berkali-kali mengisi dokumen anggaran dari mulai perencanaan penganggaran hingga nanti diharapkan sampai dengan pelaporan yang diaudit oleh BPK yang sekarang ini sedang terjadi untuk belanja tahun 2022. Sehingga proses anggaran seefisien mungkin juga, bisnis prosesnya menjadi lebih mudah dan fokus kita adalah pada dampak dan impact-nya. Ini kemudian akan menyebabkan seluruh energi kita melihatnya kepada hasil. Tadi kata-katanya adalah output dan outcome, tapi kata-kata output outcome barangkali juga tidak connect dengan masyarakat. Yang bisa dilihat adalah dampaknya apa, hasilnya itu impact-nya apa kepada kehidupan masyarakat sehari-hari dan perekonomian kita yang harus semakin maju dan kuat. Ini yang mungkin menjadi tantangan bagi kami di Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas nanti untuk bisa membuat sistem penganggaran yang makin mudah, tidak menyita waktu untuk urusan birokrasi, tapi waktu akan difokuskan pada hasil dan dampak. Yang kedua, tentu tadi disebutkan value for money. Kalau suatu kementerian seperti tadi saya menggunakan ilustrasi Bapak Menteri KKP, saya bisa menghabiskan atau meminta anggaran berapa ratus miliar dan dia menghasilkan dampak output yang lebih besar dan kemudian anggaran itu bisa dikembalikan lagi. Itu adalah menjadi value for money-nya sangat besar. Karena barangkali kegiatan ekonomi apalagi di daerah-daerah atau di bidang-bidang yang dianggap berisiko tinggi itu swasta atau private sector tidak berani masuk. Mungkin pemerintah perlu masuk dulu, kemudian baru kegiatan ekonominya bergerak dan pemerintah kemudian bisa mulai memberikan ruangan itu kepada private sector, anggaran mulai menurun atau dalam hal ini peranannya tidak perlu paling depan dan paling dominan. Cara-cara untuk creative spending dan menciptakan value for money ini menurut saya masih sangat kecil di birokrasi kita. Oleh karena itu mungkin memang kompetensi dan skill untuk membuat belanja yang meaningful tadi menjadi sangat penting. Yang kreatif, inovatif bisa menciptakan lapangan kerja dan bahkan bisa membuat anggaran itu balik lagi kemudian diputar lagi untuk tujuan yang lain. Kita kalau balik lagi bukan tujuannya untuk masuk ke kas negara terus saya kekepin, tidak. Tapi dipakai untuk muter lagi supaya dia lebih bermanfaat lagi. Itulah yang kita sebutkan peranan APBN sebagai suatu instrumen, apakah dia melakukan distribusi, alokasi, atau pada saat ekonomi menghadapi shock seperti pandemi semua menurun,
APBN menarik dalam bentuk stabilisasi. Ini adalah peranan yang tidak mungkin dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri atau bersama-sama Bappenas dari mulai perencanaan. Ini hanya bisa dilakukan apabila seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah juga melakukan langkah-langkah inovatif. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh kementerian, lembaga dan bahkan kepada pemerintah daerah yang akan terus melakukan inovasi dan kreativitas di dalam mengelola anggarannya. Dari sisi value for money, bagaimana setiap rupiah yang dikelola menghasilkan dampak semaksimal mungkin kepada masyarakat, kepada perekonomian, dan bahkan dia bisa diputer, tidak sekali habis pakai hilang. Jadi ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk terus dijadikan salah satu indikator kualitas belanja. Terakhir tentu saja saya juga ingin menghimbau kepada seluruh kementerian lembaga. Dalam situasi di mana dunia saat ini dengan inflasi di negara-negara maju yang sangat tinggi, maka suku bunga itu naiknya bisa mencapai 500 basis poin atau naik 5%. Ini suatu biaya dari anggaran yang sangat tinggi. Oleh karena itu kita harus menggunakan anggaran semakin hati-hati. Juga tentu masyarakat makin kritis terhadap kenapa saya harus bayar pajak. Kita juga harus mampu untuk menjelaskan bahwa dampak dari pajak terhadap perekonomian bisa ditunjukkan kepada masyarakat keseluruhan. Langkah-langkah untuk perbaikan termasuk ke dalam Kementerian Keuangan sendiri. Kami harus merasa sangat rendah hati untuk mengakui masih banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama dari Kementerian Keuangan sendiri, kami dengan Bappenas di dalam perencanaan hingga pada seluruh pengguna anggaran kementerian lembaga untuk bersama-sama terus memperbaiki pengelolaan keuangan negara. Karena pengelolaan keuangan negara adalah tanggung jawab bersama bagi kita semua. Saya mungkin tidak bicara hari ini mengenai pemerintah daerah karena sepertiga belanja daerah adalah melalui transfer ke pemerintah daerah. Dan dengan Bapak Presiden sekarang turun sendiri ke bawah melihat kualitas jalan-jalan yang rusak, bahkan Bapak Presiden akan mengeluarkan impres untuk jalan. Ini merupakan suatu pembelajaran. Kualitas belanja kita untuk menjawab tantangan pembangunan masih perlu untuk ditingkatkan. Kami akan siap sedia untuk bekerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di dalam mengoptimalkan amanat rakyat melalui pengelolaan belanja negara yang baik. Mari kita terus belajar dan gunakan tahun 2023 yang masih separuh jalan untuk mengoptimalkan pelaksanaan agar APBN 2023 betul-betul bisa melindungi rakyat dari berbagai guncangan-guncangan yang terjadi, membangun ekonomi dan memperkuat ekonomi agar mampu menciptakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan kemakmuran, dan terus memperbaiki Indonesia baik dari birokrasinya, pertahanan, keamanan maupun dari sisi hukumnya. Karena Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang ada di sini termasuk Bapak Ketua Mahkamah Agung bertanya, "Loh, saya relevansinya dengan tadi 5 prioritas apa?" Kualitas dan kepastian hukum menjadi salah satu kunci bagi transformasi ekonomi suatu negara. Jadi kami juga tetap berharap dimanapun Bapak dan Ibu sekalian dari sisi kementerian, lembaga maupun di daerah pasti memiliki peran luar biasa bagi perbaikan ekonomi negara kita dan rakyat kita. Mari kita bersama-sama terus mengawal pelaksanaan APBN 2023 dan kita berharap untuk 2024 yang sedang kita rancang bersama untuk juga bersama-sama terus mampu menjawab kebutuhan Indonesia untuk maju, makmur dan adil. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, pimpinan lembaga dan para menteri serta pimpinan dari kementerian lembaga yang lain yang hadir pada pagi hari ini untuk terus memberikan perhatian dan meningkatkan kualitas pengelolaan anggarannya. Saya tahu itu tujuannya adalah untuk Indonesia yang makin baik dan lebih baik.
Komitmen tersebut merupakan sesuatu yang sangat kami hargai dan kami akan bersama-sama bekerja bersama Bapak dan Ibu sekalian serta pemerintah daerah untuk terus memajukan Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf lahir batin karena ini masih juga dalam rangka Syawal. Jadi bagi kami semuanya, semoga Indonesia akan semakin baik dengan pelaksanaan anggaran dan belanja negara yang makin baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri langsung pengukuhan ribuan hakim Mahkamah Agung di Gedung MA Gambir, Jakarta Pusat pada Kamis 12 Juni 2025. Kenaikan gaji hakim tingkat kenaikan bervariasi sesuai golongan. PP tersebut menetapkan kenaikan signifikan terhadap gaji pokok dan tunjangan jabatan hakim dengan rata-rata kenaikan mencapai 30-40%. Dan pemirsa, untuk membahas terkait dengan kenaikan gaji hakim ini, kita akan bahas bersama dengan pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mohtar melalui sambungan virtual. Selamat siang Mas Uceng. Selamat siang. Baik, Mas Uceng, hal pertama, dengan adanya kenaikan gaji ini, apakah kemudian nantinya ini bisa berpengaruh terhadap integritas, independensi, dan seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Prabowo bahwa hakim-hakim kita jangan sampai bisa dibeli? Satu, yang pertama barangkali begini, kalau kita belajar dari teori atau belajar dari praktik yang terjadi di berbagai belahan negara, tentu menaikkan gaji itu adalah salah satu jalan untuk menghilangkan praktik koruptif ya. Itu terjadi di negara manapun. Misalnya kalau kita baca pakar-pakar anti korupsi ya, itu selalu bercerita bahwa remunerasi, menaikkan gaji, menyesuaikan gaji dengan pengeluaran itu adalah salah satu cara ya, tapi selalu pada akhirnya itu tidak pernah dianggap sebagai satu-satunya cara. Jadi salah satu cara iya, tapi kalau dianggap sebagai satu-satunya cara itu yang harus kita tolak. Nah, ini yang kedua yang saya mau bilang, dalam kasus Indonesia menaikkan gaji itu bukan pertama kali ya, itu sudah berulang kali sebenarnya dilakukan penyesuaian dari pengeluaran, lalu kemudian penyesuaian dengan sasaran yang sama, bahasa yang sama, bahwa ingin menghilangkan kemungkinan sakit kepala. Nih, masep gue Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerja. Hakim itu bisa kena suap, jadi bukan hal yang baru. Saya kira mulai dari tahun 2000-an pasca reformasi, kenaikan itu sudah didorong, dilakukan. Walaupun memang pada praktiknya lebih banyak terjadi di tingkat hakim agung dan hakim konstitusi. Ya, di level bawah itu kan sedikit agak tertahan gitu. Nah, yang ketiga, jadi kita mau bilang begini, kalaupun dinaikkan, pertanyaan yang paling pas sebenarnya untuk mengatakan bahwa dengan jumlah gaji ini hakim tidak akan koruptif lagi, itu berapa? Kita kan tidak pernah bisa menjelaskan itu. Jadi begini, kalau ujuk-ujuk menaikkan gaji tanpa melihat batas wajarnya bagaimana, ini kan sama dengan seakan-akan menaikkan saja tanpa kemudian melihat apa efek yang mungkin didapat. Nah, yang keempat yang paling penting sebenarnya saya mau bilang bahwa tadi saya sudah sampaikan di awal, kalau dia dijadikan resep tunggal itu biasanya tingkat kegagalannya besar. Karena benar dia adalah salah satu cara, tapi tidak mungkin dijadikan satu-satunya cara. Karena kalau dijadikan satu-satunya cara, biasanya yang terjadi dalam konteks pengalaman di beberapa negara, yang terjadi itu akhirnya hakim mengalami double gaji, gaji halalnya atau gaji legalnya itu tinggi, plus pada saat yang sama gaji dalam tanda kutip ya, gaji ilegal atau kemudian nerima sana sininya juga tetap tinggi. Nah, itu sebabnya biasanya orang bicara kalau mau menaikkan gaji, dia tidak boleh menjadi satu-satunya cara. Dia harus ditemani dengan apa? Ditemani dengan serangkaian proses perbaikan. Salah satu misalnya yang sering dibicarakan adalah menaikkan transparansi. Hakim harus dikuatkan transparansinya. Transparansinya misalnya apa? Manajemen perkara.
Salah satu yang banyak dimainkan misalnya selama ini itu adalah soal manajemen perkara. Sebuah perkara itu harus dipegang oleh hakim mana. Nah, itu sumber permainan. Nah, selain transparansi, akuntabilitas itu adalah menguatkan praktik hakim untuk bisa dinilai secara detail ketika dia mengeluarkan putusan. Karena biasanya sumber koruptif yang paling utama itu kan adalah putusan. Jadi karena hakim itu kan bisa mengatakan ya atau tidak, bahkan dalam banyak perkara itu kasus-kasus kasus-kasus perdata digeret ke menjadi konsep perdata, atau kasus-kasus perdata di konsep menjadi pidana gitu ya. Nah, hakim itu seringkali itu melakukan pendapatnya itu sesuai dengan pendapatan dalam tanda kutip uang yang kemudian diberikan kepada dia. Artinya jangan pernah sebenarnya menjadikan kenaikan uang atau kenaikan gaji itu menjadi satu-satunya cara. Baik. Bahwa benar dia adalah salah satu cara, ya. Tapi kalau dia dipakai menjadi single recipe, biasanya kemungkinan gagalnya akan menjadi tinggi. Kalau begitu Mas Uceng, apakah misalnya perlu evaluasi berkala selain tadi adanya transparansi begitu yang ditunjukkan, tapi perlu nggak evaluasi berkala untuk kemudian menutup celah-celah adanya ketidaktransparan tadi, menutup celah-celah gaji ilegal tadi, supaya kemudian supremasi hukum tertegakkan dan masyarakat itu kepercayaannya terhadap lembaga peradilan itu tidak luntur, Mas Uceng? Iya, isu soal evaluasi berkala itu sebenarnya sudah banyak dibincangkan ya. Sekarang itu dalam konsep saat ini evaluasi berkala itu dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal. Jadi internal Mahkamah Agung itu melakukan evaluasi berkala sebenarnya ya. Begitu juga eksternal dalam artian KY itu mengerjakan juga sebenarnya dalam tanda kutip. Walaupun KY ini mengalami perlawanan yang besar, biasanya kemampuan dia untuk melakukan pengawasan terhadap hakim itu seringkali makin digerus ya. Itu kalau teman-teman Mas Jason lihat misalnya pengujian di Mahkamah Konstitusi untuk menghilangkan kewenangan KY itu banyak sekali bentuknya, dan kemudian KY menjadi melemah. Nah, yang haram sebenarnya, dan ini belakangan dinaikkan oleh teman-teman politisi, itu adalah melakukan pengawasan berkala yang dilakukan secara politis. Nah, ini berbahaya sebenarnya. Ya, di Undang-Undang MK itu mau dimasukkan pengawasan berkala oleh politisi terhadap hakim. Begitu juga dulu pernah di Undang-Undang Mahkamah Agung atau perbaikan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, itu ada upaya DPR untuk bisa masuk melakukan evaluasi berkala terhadap hakim. Jadi intinya begini, bahwa evaluasi berkala itu penting, iya, tapi tolong adresatnya atau pelakunya siapa itu harus di garis bawahi betul. Bahwa pengawasan internal Mahkamah Agung perlu, saya setuju. Pengawasan eksternal di tingkat Komisi Yudisial perlu. Bahkan menurut saya dalam konteks sekarang Komisi Yudisial itu harus ditingkatkan. Ya, karena Komisi Yudisial itu mengalami penurunan kemampuan pengawasan karena begitu banyak kewenangan pengawasannya yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau kita lihat mulai dari pengujian tahun 2006 sampai tahun 2024 kemarin, itu cukup banyak tuh kewenangan pengawasannya yang kemudian kemampuan dia untuk mengawasi etika perilaku hakim itu direndahkan. Artinya begini, pengawasan internal Mahkamah Agung yes, pengawasan KY yes, bahkan harusnya di-upgrade, ditinggikan. Tapi kalau pengawasan politik dalam artian DPR mau masuk melakukan pengawasan terhadap Mahkamah Agung, Hakim Agung, dan Komisi Hakim Konstitusi, saya kira ini yang harus no. Artinya ide pengawasan kita setuju, tapi tidak berarti ujuk-ujuk kita jadikan semua jenis pengawasan mau kita kelola, karena itu bisa berakibat bahaya juga, bisa terjadi politisasi terhadap kekuasaan kehakiman dan akhirnya mengancam independensi dari kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman itu kadang-kadang begini, Mas Jason. Jadi pengawasan itu harus kuat, tapi pada saat yang sama kalau terlalu kuat dia bisa merusak independensi kekuasaan kehakiman. Jadi kalau kata peribahasa ini seperti menarik rambut di tumpukan tepung.
Dan memang ditariknya itu harus berhati-hati, karena kalau ditariknya secara serampangan, dia bisa menyebabkan tepungnya yang terserak, begitu. Baik, ini semoga tidak hanya sekedar simbolis atau bahkan hanya politis semata, tapi benar-benar hal ini juga bisa menunjukkan, mendorong nanti upaya reformasi peradilan di Indonesia. Terima kasih Pakar Hukum Tata Negara Zainal Arifin Mokhtar telah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.